What's up, abas di seluruh Indonesia? It's Ferdi Brainwash, anak basket channel. Lakers Nation, mana suaranya? Gila ya, akhirnya Lakers juara NBA tahun ini. Dan gue ngerasa kemenangan ini tuh pas banget karena kayak ngasih tribute untuk almarhum Kobe Bryant. Wah, gila, Kobe Bryant pasti udah rest in peace banget ya ngelihat Lakers bisa juara lagi. Terus juga LeBron James pasti udah bangga banget tuh dia bisa mempersembahkan ini buat sahabatnya Kobe Bryant. Gila sih. Ya, well deserved LA Lakers. Tapi tetap big respect untuk Jimmy Butler and the Miami Heat. Mereka udah ngasih lihat perlawanan yang luar biasa sih menurut gue, bener-bener sampai titik darah penghabisan. Dan Jimmy Butler gue bilang bener-bener main all out banget dan gila, he's unstoppable man, sadis. Dan di video ini gue mau ngebahas performance review dari Villa Green Hill 2. Wah, akhirnya nggak bisa pakai sepatu ini buat performance review 5 on 5, main satu lapangan. Tapi ya udah lumayan sih, gue udah pakai sepatu ini di outdoor udah 3 kali. Terus juga dipinjemin lapangan indoor juga sama Box Sport Center, shout out to Box Sport Center. Terus udah gue pakai main 1 on 1 juga. Jadi ya lumayan lah, udah lumayan teruji lah sepatu ini. Dan udah bisa gue simpulkan performance reviewnya. Kita mulai dari traction. Tractionnya baik untuk lapangan indoor dan lapangan outdoor nggak spesial, nggak gigit-gigit banget, nggak perfect gigitnya, tapi masih bisa diandalkan. Gue merasa ngeremnya nggak sempurna, masih kayak ada slip-slipnya dikit, tapi juga nggak sampai mengganggu banget sih, nggak sampai mengurangi performa gue dalam melakukan crossover atau manuver-manuver lain kayak spin move, step back, stop and go kayak gitu-gitu. Nggak sih, nggak sampai menimbulkan masalah. Bahkan ketika gue pakai di lapangan outdoor yang sangat berdebu, jadi lapangan outdoor yang biasa gue main itu, sebelahnya kan lagi ada pembangunan gitu tuh, jadi lapangannya tuh berdebu banget dan itu pun masih lumayan bisa diandalkan gitu. Slip-slipnya pastinya lebih parah lah ya, karena kan lapangannya berdebu, tapi juga nggak sampai bikin gue kepleset sana sini gitu deh. Kalian bisa lihat sendiri video gue 1 on 1 dan kelihatan kan di situ gue masih bisa melakukan berbagai gerakan gocek-gocek gitu dan masih bisa ngelewatin lawan juga. Oke sih, ini tractionnya masih bisa diandalkan meskipun nggak sempurna ya, tapi gue malah mendingan traction yang kayak gini, indoor outdoor, maksudnya performanya nggak beda jauh gitu. Kemudian bahan rubbernya ini sama sekali nggak squeaky. Nggak ada cacit-cacitnya kan, tapi tractionnya bekerja cukup baik. Terus transisi dari heel ke toe-nya juga halus pisan, smooth gitulah, enak lah. Durability menurut gue ini akan awet untuk penggunaan outdoor dalam jangka waktu yang lumayan panjang, karena abas kalian bisa lihat sendiri bahwa tractionnya nggak ada yang tipis-tipis, kecil-kecil gitu, jadi traction patternnya lebar-lebar, terus juga tebel-tebel, kedalamannya juga sadis gitu. Jadi ini sih menurut gue bakalan awet sih. Lanjut ke cushion, ini adalah salah satu part yang bikin gue amazing karena cushionnya bener-bener enak cuy. Gue nggak nyangka sebuah sepatu dengan teknologi tahun 90-an bisa menghadirkan cushion yang enak kayak begini. Salut sih. Jadi teknologi cushion yang dinamain 2A foam ini oleh si brand Villa itu feelingnya tuh kayak sedikit soft, nggak terlalu soft, sedikit soft aja, tapi berasa bouncy buat lompat-lompat kayak gitu tuh, berasa ada energi balik lah, ada membal-membalnya gitu, berasa di kaki. Wah, enak banget sih ini cushionnya. Court feel-nya juga masih tetap dapat, jadi ini cushionnya tidak menghilangkan court feel-nya, jadi kayak untuk permainan cepat, untuk pemain yang hobi gocek-gocek gitu segala macem, ini court feel-nya masih dapat sih, jadi masih enak lah, masih cocok banget untuk tipe-tipe permainan kayak gitu. Udah gitu bagian tumit kita berasa lebih empuk karena kan ada extra padding, extra cushioning yang dari insole itu kan. Jadi ini menurut gua, wah ini udah setup cushion yang luar biasa deh untuk sebuah teknologi tahun 90-an. Salut sih. Nggak kalah loh ini cushioningnya sama sepatu-sepatu basket yang kekinian.
Lanjut ke material, ini juga gue demen banget sama material yang dipakai. Meskipun ini full synthetic leather, gue kira ini bakalan perlu waktu break-in yang cukup panjang, ternyata enggak. Paling cuma pakai sekali aja, terus berikutnya udah enak banget. Karena ini tuh material synthetic leathernya tuh lumayan premium, jadi berasa soft gitu. Dan ini gampang banget ngeflexnya gitu loh, ngeflexnya jadi enak deh. Jadi nggak perlu waktu break-in lama-lama lah. Dan nggak tahu kenapa ya, ini flexnya tuh asik banget loh. Jadi nggak meninggalkan bekas kerutan di toe gitu. Biasanya kan kalau bahan synthetic leather, kalau udah kita pakai ada crease-nya gitu kan. Kalau ini enggak, ini toe-nya tuh lihat tetap mulus. Dua-duanya tuh tetap mulus gitu. Ngeflexnya pas banget gitu di bawah bagian lidah sini, di bawah tali. Jadi benar-benar meskipun ini synthetic leather, terus abas kalian udah sering pakai, tidak menghilangkan keindahan bentuknya sih. Toe-nya pun tetap bersih gitu, tetap kelihatan mulus. Pemilihan material lidahnya menurut gue juga udah on point banget. Bahan mesh di lidahnya ini benar-benar ngebantu untuk sirkulasi udara. Tapi memang harus gue akui sepatu ini agak panas. Jadi kalau abas kalian main di cuaca yang panas atau mungkin di indoor yang pengap yang panas gitu, emang berasa sih kakinya jadi agak anget. Padding lidahnya juga udah tebel, udah cukup banget. Jadi kalau gua ngencengin tali sepatu mau sekenceng apapun nggak nyakitin pergelangan kaki bagian depan. Kemudian padded collarnya juga udah tebel-tebel banget, jadi udah nyaman lah sekitaran ankle, ada empuk-empuknya gitu. Yang gua nggak ngerti fungsi dari bahan TPU yang ada di lidah ini, yang kayak pull tab gitu. Nggak tahu sih kegunaannya buat apa, tapi ya udahlah, keren aja sih. Sekarang kita bahas fitnya. Gue demen banget sih sama fitnya. Ini lumayan perfect di kaki gue. Enak banget sih, jadi kayak space di bagian toe-nya itu sedikit gitu kan. Terus juga kanan kirinya juga udah enak banget, udah lumayan ngunci. Jadi fitnya itu kalau dibandingin sama Nike, ini kita ngomongin pakai Europe aja deh ya biar nggak bingung. Jadi kalau di Nike biasa gua 43, di sini 42, jadi turun satu ukuran. Cuma kalau abas kalian kaki lebar, gua nggak yakin deh harus turun satu ukuran. Mungkin bisa coba turun setengah ukuran dulu dari Nike, kayaknya itu akan lebih aman. Oh, terus ada yang sadis, gue demen banget nih sama lacing sistemnya. Jadi ini cara ngencengin talinya itu gampang banget dan udah langsung dapet lockdown yang sempurna sih, bisa gue bilang. Abas kalian tinggal narik dua tali yang dari bawah inilah ya, dua lubang yang dari bawah itu ditarik, udah bagian depannya udah langsung ngenceng tuh. Terus terakhir tarik tali yang bagian atas, udah sekenceng-kencengnya deh, itu langsung semuanya ikut ngenceng dan udah langsung dapet lockdown yang perfect banget. Terakhir tinggal ikat deh. Ini hampir mirip sama teknologi quick lacing system apa speed lacing system ya. Pokoknya itulah yang kayak di Air Jordan 11. Jadi tinggal narik yang paling atas, terus semuanya udah langsung kenceng tuh. Gila, enak banget. Terakhir, supportnya dari bagian depan dulu deh ya. Untuk pergerakan step back, stop and go, kayak gitu-gitu, ini juga udah ke cover dengan baik sama bagian depannya. Bisa Abas lihat sendiri, ini bahkan ada bahan synthetic leather yang kayak tebel banget nih di bagian toe-nya. Jadinya ya udah pas kita ngerem pakai kaki depan tuh berasa udah ketahan banget deh, nggak kemana-mana. Support bagian samping juga oke banget. Gua crossover gocek-gocek gitu, udah ke support sama bahan synthetic leather yang di samping ini. Setup outriggernya juga keren banget. Ini kayak ada kotak-kotak gitu kan, di samping luar sama di samping dalam juga ada, dari depan sampai belakang. Dan ini bikin base outsole sepatu ini lebih lebar daripada uppernya. Jadi ketika gua lompat-lompat terus mendarat itu berasa stabil banget sih. Enak banget ini outriggernya. Terakhir, heel supportnya ini juga udah maksimal banget, udah paten banget deh. Udah ada TPU heel counter, terus juga ada strap Fila ini. Apakah ini gimmick atau ini kepake beneran? Kalau menurut gue ini kepake banget sih. Jadi ketika gue ngencengin emang gue berasa kayak heelnya ya makin nggak bisa gerak, makin susah gerak. Dan ini enak banget nih ketika gue melakukan kayak fade away kayak gitu-gitu kan, itu mendaratnya kan sambil mundur. Nah ini wah berasa enak sih, kayak ada yang ngeganjel nih di bagian strap sini. Pokoknya heel gue, ankle gue udah berasa aman banget ya pakai sepatu ini.
Sekian performance review gue untuk sepatu basket Fila Grand Hill 2 ini. Bisa dibilang perfect sih ya sepatu ini. Dari tadi yang gue bahas, traction, cushion, material, fit, sama supportnya nggak ada yang jelek loh. Bener-bener semuanya enak sih, semuanya mantap sih. Amazing banget ya, teknologi sepatu 90-an loh ini. Tapi bisa mengcover semua yang gue butuhkan gitu untuk main basket di saat ini. Gila ya. Buat abas kalian yang tertarik untuk beli sepatu Fila Grand Hill 2 ini, abas angkatan 90-an pastinya kayaknya kalau anak-anak milenial sekarang nggak ada yang pengen beli sepatu ini deh. Tapi ya, who knows, mungkin aja ada yang respect the history. Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Harganya 1.999.000 ya, 2 juta deh. Di situ ada 2 colorway, ada yang putih merah sama putih hitam. Dipilih aja. Jangan lupa pakai kode asupan basket untuk mendapatkan free ongkir up to Rp50.000. Dan kalau abas kalian bingung sama jersey apa nih yang gue pakai nih, ada Lakers-nya tapi kok ada kayak batik-batiknya. Yep, ini adalah inovasi desain terbaru dari 3-point jersey, yaitu menggabungkan desain seragam NBA sama kultur batik kita. Keren banget. Dan kalau abas kalian pengen order jersey yang kayak gue pakai ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Nanti akan langsung diarahkan ke Instagramnya 3-point jersey. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini. Gimana? Abas angkatan 90-an, sepatu ini membawa kenangan indah nggak? Sharing-sharing ya di kolom komentar apa sepatu basket retro terunik yang abas kalian punya di rumah. So, I'm Fredly Brainwash. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.